Wong wong Ustadz Saryadi yang nggak punya duit pengen rabi meneh, padahal nggak punya duit ndekne. Lagi sing duit akeh kok ora rabi-rabi gitu loh. Arep nggo apa? Pondok-pondok pesantren di Indonesia mesti santrinya itu dari jauh-jauh, pasti itu. Lihat Lirboyo, lihat Ploso, lihat Sarang, lihat Langitan, mesti santrinya dari jauh-jauh. Lihat Blok Agung. Iki paham apa enggak ya iki sing tak omong iki? Nah, makanya kalau punya santri masih 1 RT 2 RT jangan melete-melete dulu. Santrinya baru se-RT 2 RT itu ada orang ngajak jabat tangan nggak dicium tangannya itu tersinggung, nggak tahu kalau aku ustadz. Ustadz tingkat RT melete. Loh iya, emang begitu kok. Oke, mohon maaf. Saya lanjut. Para wali sukses mengembangkan Islam di Indonesia, yang bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia sampai 87%. Sukses gemilang yang diraih oleh perjuangan dari para ulama itu, ini sengaja saya sampaikan untuk menjadi motivasi bagi para pengurus NU di semua tingkatan. Kesuksesan besar yang diraih oleh para wali, para ulama dalam mengembangkan Islam di Indonesia karena menggunakan strategi yang sangat jitu. Ini strategi dakwah kalau pengen sukses, kalau pengen berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang berjuang itu jangan asal-asalan. Mendirikan masjid, mendirikan musola, membangun TPQ, madrasah diniyah, lebih-lebih pondok pesantren hanya sekedar modal nekat, kendat. Ya harus punya strategi dakwah yang jitu. Apa strategi dakwah yang digunakan oleh para aulia dan para ulama sehingga sukses mengembangkan Islam di Indonesia? Yang pertama, menggunakan strategi bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Penyebaran dan pengembangan Islam itu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan kearifan, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau terpaksa baru wajadilhum, itu pun billati hiya ahsan. Boleh mujadalah tapi dengan cara yang terbaik. Jadi pengembangan Islam di Indonesia ini sama sekali nggak pakai kekerasan. Penyebaran agama Islam di Indonesia tanpa melalui peperangan, nggak pakai kekerasan dan nggak pakai paksaan. La ikraha fiddin, nggak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Dan itu betul-betul diterapkan oleh para aulia dan para ulama. Menyebarkan Islam ke Indonesia ini nggak melalui peperangan, nggak melalui kekerasan, tanpa paksaan, tanpa gontok-gontokan, tanpa poyok-poyokan, tanpa gegeran, tanpa pertentangan, tapi dengan santun penuh kelembutan. Metode yang digunakan prinsip ayat waliyatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam mengajarkan agama, dalam menjalani kehidupan beragama. Perintahnya disuruh lemah lembut, ndak boleh kasar, ndak boleh pakai kekerasan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena jika kamu kasar, jika kamu keren, masyarakat malah lari menjauh darimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka metode dakwah ini mendapatkan sambutan hangat masyarakat dan meraih
keberhasilan yang gemilang. Jadi Islam nggak pernah mengajarkan kekerasan. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan tidak akan pernah, sehingga kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu sama halnya dengan mencederai nilai-nilai Islam itu sendiri. Saya ulang, kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, itu berarti menodai nilai-nilai Islam. Maaf, kayak beberapa waktu ada yang salah dalam mengartikan jihad. Katanya jihad demi Islam, katanya jihad demi Islam, membela Allah, ingin mati syahid. Tapi dia salah. Jihad di zaman seperti ini itu bukan ingin mati, jangan salah. Di era seperti ini, jihad itu adalah hidup di jalan Allah. Saya ulang, ini harus diulang-ulang karena jamaahnya kelihatannya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi agak on. Jihad itu bukan kok ingin mati, jangan salah. Jihad di zaman seperti ini, di zaman sekarang ini, justru adalah hidup di jalan Allah, mempersembahkan dan mempertaruhkan hidup di jalan Allah. Itu jihad, bukan ingin mati dengan dalih membela agama Allah. Maaf, harus diketahui ya, zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut mati syahid itu ikut berperang melawan orang-orang kafir harbi, terus terbunuh dalam peperangan itu. Ya sudah berusaha pengen menang, sudah berusaha mempertahankan diri, sudah berusaha berikhtiar maksimal untuk melindungi diri, mempertahankan diri, tapi terbunuh. Itu yang dihukumi mati syahid. Bukan sengaja ingin dibunuh, apalagi menyodorkan diri untuk mati, menyodorkan diri untuk dibunuh. Itu bukan mati syahid. Mati syahid iya, kayak pelaku bom bunuh diri, maaf, kayak pelaku bom bunuh diri. Nah itu bukan jihad, itu jelas kendat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, gitu loh. Paham apa ora to iki wong-wong iki? Astagfirullahaladzim. Lah iya, memang harus serius ini masalahnya. Sehingga seperti apa yang dilakukan oleh yang kemarin-kemarin menggemparkan dunia, bom Bali itu tahun berapa itu? Nah itu orang-orang gila itu pelakunya itu, orang-orang yang nggak bener. Kenapa? Ya karena mereka salah dalam mengartikan jihad. Sekali lagi, mereka itu bukan jihad, tapi iya kenter ya. Nah, ya kendat ya kenter itu namanya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ini yang pertama, strategi yang digunakan adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, nggak pakai kekerasan. Gini ya para jamaah, Islam di Indonesia ini bukan tatarruf yang ekstrim radikal, bukan pula yang irhabi, yang liberal, tapi Islam di Indonesia itu Islam yang tawassut, Islam yang moderat. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil, nyaut sayang, Islam moderat, tawassut, itu Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Maka syariat
dipadukan dengan adat istiadat, agama dipadukan dengan budaya, karena budaya itu penting, adat itu penting. Ini para jamaah, hal yang baik kalau nggak sesuai dengan budaya, hal yang baik kalau nggak sesuai dengan situasi dan kondisi bisa jadi kacau. Contoh, Al-Quran itu kebenaran absolut, Al-Quran itu mutlak benarnya, nggak ada salah sedikit pun. Tapi kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai dengan kondisi, bisa jadi kacau. Contoh, ada acara pesta pernikahan, tamu-tamu sudah pada berdatangan di lokasi acara, mempelai pria, mempelai wanita sudah duduk bersanding di pelaminan. Acara dimulai, kemudian MC-nya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan, sebelum kita mulai acara mohon tertib, karena kita akan mendoakan kedua mempelai semoga bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, sebagaimana bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya salah apa enggak? Ya enggak. Ayat Qur'an kok salah? Enggak. Ayat Qur'an enggak ada yang salah. Yang salah penempatannya, enggak sesuai dengan kondisi. Lawang itu ayat pengantar jenazah kok dipakai di acara nikah. Understand? Sesuatu yang baik kalau enggak sesuai dengan kondisi bisa jadi kacau kok. Mengucapkan salam itu baik apa baik? Yang kenceng dong jawabnya. Mengucapkan salam itu baik apa baik? Baik, sangat dianjurkan kok kalau ketemu dengan saudara seiman. Tapi gaya dalam mengucapkan salam itu lihat-lihat kondisi. Coba kalau orang sambutan salamnya ya kayak tadi, kayak Pak Haji Gun tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tapi nanti kalau namu ke rumah orang, salamnya jangan kayak orang sambutan. Ya cukup Assalamualaikum. Coba namu ke rumah orang, ketuk pintu, salamnya pakai gaya sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Ketemu orang, ketemu temen di tengah jalan, hei assalamualaikum, gitu, gayanya beda. Nanti kalau ada santri ketemu kiainya, murid ketemu gurunya, kalau di Indonesia ini mengucapkan salam sambil membungkukkan badan, Assalamualaikum. Nggih napa nggih? Ini di Indonesia. Di Arab lain. Di Arab nggak ada murid ketemu guru salam sambil membungkukkan badan, itu nggak ada. Santri ketemu kiainya, murid ketemu gurunya, kalau tradisi Arab mengucapkan salam ya biasa, badannya tetap tegak, bahkan sambil mengangkat kedua tangan, nada tinggi, Assalamualaikum, rangkul-rangkulan. Ayo coba praktek nono gini. Ayo, ada santri ketemu kiainya, salam pakai gaya Arab, Kiai, Assalamualaikum, yakin gak dijawab? Nah, kiainya bingung, bocah iki kenaian kondi, apa salah salamnya? Ndak, salah gaya, karena nggak sesuai dengan kondisi. Paham? Paham? Loh, lah kalau orang ceramah salamnya kayak saya tadi, Assalamualaikum, lah suaranya digedek-gedek ke sambil ngecek soundnya udah pas apa belum. Coba misalnya saya mau ceramah, salam pakai gaya penyanyi, ayo pakai gayanya artis, pakai gayanya penyanyi. Halo, apa kabar semuanya, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamaahnya. Wah, Aba Anza gedeng mesti ngono. Apa salah saya salam? Enggak,
salah gaya. Bisa dipahami nggih? Loh, budaya itu penting. Penting. Tahu upacara enggak? Astagfirullahaladzim. Ngerti upacara bendera, gayanya ya seperti itu. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Santri di pondok pesantren. Yang jadi inspektur upacara pengasuh pondok pesantren, pimpinane kiyaine jadi inspektur upacara. Kemudian di depan inspektur itu ada namanya komandan upacara. Siapa? Ya santri yang jadi komandan upacara. Ketika upacara, santri ke kiai jadi komandan. Gayanya harus seperti itu. Loh, harus berani bentak-bentak kiainya. Kiainya dibentak nggak boleh marah. Loh, kan itu lagi jadi komandan upacara. Aslinya kan ya udah sama-sama ngerti toh. Komandannya udah ngerti, kiainya udah ngerti, kalau peserta upacara udah siap. Itu santri sebagai komandan laporan ke kiainya, inspektor, lapor. Upacara peringatan Hari Santri Nasional siap dilaksanakan. Loh, kiainya jawab lanjutkan. Ngono, nggak boleh kok. Yo, wis ngerti. Ya, itu bukan upacara namanya. Dan kiai harus siap, harus muka-muka paham. Paham kan? Nah, makanya Islam itu mudah diterima karena dipadukan dengan budaya dan tradisi. Gini loh, gini. Islam di Indonesia ini kan beda dengan Islam di Arab. Kalau Islam di Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Maka gaya dakwah di Arab beda dengan gaya dakwah di Indonesia. Kalau Arab mantan Yahudi, mantan Nasrani, mantan Majusi. Lah sementara Indonesia kan mantan gugon Tuhan, mantan ateis, mantan animisme, mantan dinamisme, mantan kepercayaan. Ada yang kejawen, ada yang Sabto Darmo, ada yang Purbo Kayun, ada yang Darmo Gandul, ada yang gandulnya Darmo, ada yang klenik, masih percaya sama Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, mak lampir nini pelet grandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lu maka gaya dakwanya harus berbeda. Lu kayak saya ya, saya ngaji di hadapan santri dengan saya ngaji di hadapan masyarakat umum, ya gayanya harus beda. Kalau di depan santri saya bawa kitab, saya buka kitab. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallah wa nafa'anallahu bi'alumihima wa hasyarana fi zumratihima. Saya bacakan takbir-takbirnya, kalimat demi kalimat, lafaz demi lafaz, ditarkibi, dimaknani, dimuroti, dijelaskan. Tetapi kalau saya, ya namanya pengajian umum, yang saya hadapi kan banyak yang on. Ya gaya saya ngaji ya seperti ini, gitu loh. Ya harus berbeda lah. Loh, saya kalau ngaji di kalangan akademis, bahasa dan gaya saya serta materinya beda ketika yang saya hadapi kalangan jemburis. Mbok paham mbok ora, muga-muga paham. Itu satu. Waduh, ini waktunya ndak cukup nanti. Dua, oke, strategi yang kedua itu uswatun hasanah. Jadi bukan hanya mau'izah hasanah, tapi uswatun hasanah. Bukan hanya ucapan, tapi perilaku kehidupan, teladan, contoh konkret, dakwah bilhal, dakwah dengan perilaku, memberikan keteladanan. Lisanul hal, perempuan apa laki? Ya udah, aku udah ngerti orangnya. Ada orang yang pinter ceramah,
tapi nggak bisa jadi uswah. Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua event dan acara itu ada mauidhah hasanahnya. Coba diperhatikan, peringatan Maulid Nabi ada mauidhah hasanah, peringatan Isra Mi'raj ada mauidhah hasanah, menyongsonggal mauidhah hasanah, pemberangkatan haji mauidhah hasanah, syukuran pulang haji mauidhah hasanah, peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah, mulai kelahiran sampai kematian ini loh mauidhah hasanah semua. Betul? Coba itu, maaf didengerin nggak ini sih? Walimatul nikah mauidhah hasanah, istrinya hamil walimatul hamil mauidhah hasanah, melahirkan walimatul tasmiyah mauidhah hasanah, akikoan walimatul akikoh mauidhah hasanah, mengkhitankan walimatul khitan mauidhah hasanah. Semua acara ada mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena sudah pernah diundang di semua acara seperti itu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu yang belum pernah saya. Di mana-mana mauidhah hasanah, semua acara ada mauidhah hasanah, tapi kok nggak mampu menjadi sarana turunnya hidayah, nggak bisa membuka kesadaran masyarakat. Kenapa? Ya karena hanya mauidhah, bukan uswah. Cuma pidato, bukan contoh. Ya gak mandi. Ada orang pidato menggebu-gebu 2 jam pidato tentang ikhlas. Para jamaah, kita beramal harus ikhlas karena Allah Ta'ala, jangan karena apa-apa, jangan tendensi apa-apa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan karenanya agama Allah, memurnikan karena Allah. Ikhlas itu apa saudara-saudara? Tasfiyatul a'mal an mulahadatil makhluqat. Definisi ikhlas, takrif ikhlas dijelaskan secara rinci, secara total. Maka kalau kita beramal apapun, jangan berharap imbalan manusia, rugi. Imbalan itu dari Allah, berharaplah imbalan Allah. Allah kalau memberikan imbalan luar biasa besarnya, imbalan manusia nggak ada apa-apanya. 2 jam pertentangan ceramah tentang ikhlas, pulang ceramah nggak disangoni gerundel. Nah iya toh. Makanya mohon panitia, terutama Haji Gun, minta tolong malam ini keikhlasan saya jangan diuji, karena keikhlasan saya jelas belum teruji. Lawang di pidato nih, mari kita yang rukun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Diajak rukun, guyub rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman, meskipun beda pendapat tetap dalam persaudaraan. Ayo rukun. Yang ceramah sendiri enggak rukun gara-gara ada perbedaan sedikit, entah beda pilihan legislatif, entah beda pilihan apa gitu, enggak rukun. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Udah cukup, saya udah tahu orangnya. Leo ngajak rukun, dia sendiri nggak rukun. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan istana megah di surga. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena jariah amal ke masjid itu menjadi jariah. Disebut jariah artinya mengalir, pahalanya terus didapat sampai kiamat. Yang bengok-bengok sendiri nggak ikut nyumbang, pinter narik urunan tapi gak melu urun. Ada apa enggak? Orangnya datang, ya saya tahu ini orangnya jadi pengurus pokoknya. Lah yo kalau ada urunan-urunan itu dia hanya rapat.
warga disuruh urunan, yang rapat nggak ikut urun. Ada apa enggak? Oh, ada, orangnya di panggung toh. Saya udah tahu. Oh, itu dudu pengurus, itu pengurus apa? Pengurus kok model ngono iki. Mohon maaf, mungkin ada yang tersinggung, silahkan turun dari panggung. Nggak apa-apa kok, majelis ini tanpa dihadiri pengurus yang nggak beres itu tetap jalan kok. Lah wong dikasih dalil wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan diantara kalian saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apa kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Ngerasani ngomongin kejelekan orang, ngerumpi, menggunjing. Yang ceramah belum mingkem itu loh, malah jamaahnya itu ngerasani kiyaine, malah jamaahnya ngerasani yang ceramah. Ada apa enggak? Ada, aku ngerti orangnya sekarang lagi kipas-kipas, orangnya agak gemuk, pakai jilbab warna hitam. Aku itu kalau dirasani kroso. Loh, gini ya, untuk para pengurus mohon maaf ya, ini tadi karena saya dipesen sama Pak Haji Gunarto. Gunardi, gara-gara orang rabi lo bingung aku. Pokoknya nanti saya kembali lagi, saya ke Bali lagi harus sudah punya istri. Kalau belum, aku mau mampir gini. Ndang, duwe akeh lo nggo apa? Wong Ustadz Saryadi yang nggak punya duit pengen rabi meneh. Padahal nggak punya duit ndekne. Lagi sing duit akeh kok ora rabi-rabi gitu loh. Arep nggo apa duwike. Tapi keren, Pak Guni keren. Jadi beliau luar biasa perjuangannya untuk NU. Ini gedung juga diwakafkan untuk NU. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan makin manfaah, makin maslahah, makin barokah. Keren pokoknya NU Denpasar keren, ono iki. Makanya aku semangat mesti oleh tambahan iki engko. Tambahan sedulur. Loh, tambahan saudara, tambahan dulur, pikiranmu apa? Kok iso duit tambahan dulur? Karena bagi saya dulur karo duit jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim. Wong sakmene akeh kok gendeng kabeh ya. Kanca karo dhuwit ya abot. Mulane akeh tukaran ambek kanca gara-gara akeh gegeran karo dulur ya perkara ngrumat anakan wong karo anakan dhuwit luwih seneng anakan. Dulur karo dhuwit, kanca karo dhuwit penting. Saiki duitmu akeh ya, wis nggak terhitung duitmu, tapi ra duwe kanca, hidupmu sendirian, ijen dhewean, arep nyapa kae? Duitmu kanggo apa? Nggo nguruki awakmu. Ya percuma duit akeh urip ra nek kancane urip ijen. Meskipun sampean nggak punya duit sama sekali, tapi kancane akeh. Enak, sampean susah akeh sing bantu, sampean bingung akeh sing nulung, kancane akeh. Nggih napa nggih? Nah mulane kanca karo duit ternyata luwih penting. Astagfirullahaladzim. Lah mau kok wis ngomong nggih. Coba aku tak berusaha sekali lagi. Coba ini, ayo dipikir yang waras. Ayo pakai logika, pakai akal sehat. Duitmu sak pirang-pirang, udah nggak berseri saking banyaknya, tapi hidupmu sendirian, nggak ada temen, ora duwe kanca. Arep nyapa sampean, arep ngopo? Muga apa duitmu? Ya percuma duit akeh ra nek kancane. Tapi meskipun sampean nggak duit, koncone akeh, enak, akeh sing bantu, akeh sing nulung. Nggih napa nggih? Nah, mulane kanca karo duit iku luwih penting. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, astagfirullahaladzim. Aku ngerti ngene gak berangkat aku. Tak bela-belain payah-payah. Loh, saya ini belum pulang dari Taiwan, mulai tanggal 27 dari Taiwan, terus sambung ke Hong Kong, dari Hong Kong Jakarta,
Semalam saya masih ngaji di Jakarta, terus nyampe ke sini sampai nanti tanggal 8. Ini belang-belang ini demi cintaku padamu. Ternyata yang saya jumpai orang-orang oon, wong dulur karo duit kuwi penting. Astagfirullah. Astagfirullah. Piye ngene iki? Ya Allah. Apa yang diucapkan dikerjakan, apa yang dikatakan dilakukan. Pakai prinsip Rasulullah, ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, aku orang pertama yang mengerjakan. Bukan hanya omong-omong, bukan hanya omong doang. Jadi yang dikatakan itu dikerjakan. Makanya nasihat-nasihatnya ampuh. Itu rahasia dakwahnya kiai-kiai dulu. Apa yang dikatakan dikerjakan. Gitu loh. Nggih apa? Loh, kiai dulu itu kalau ngajak tahajud, Bapak Ibu para jamaah, agar kita senantiasa dirahmati Allah, agar kita diangkat derajatnya dunia akhirat, istiqomahkan qiyamul lail, usahakan tahajud di setiap malam. Lah ini kiai yang nyuruh tahajud, dia nggak pernah telat sholat tahajudnya, setiap malam qiyamul lail, istiqomah, maka perkataannya manjur, perkataannya mujarab, karena dia bukan cuma ngomong aja, ngajak tahajud, dia sendiri istiqomah tahajudnya. Halo? Halo? Sekarang ndak ngajak tahajud, dalile metu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Lah sing dalil enggak pernah tahajud, padahal tiap malam yo bangun, tapi cuma piece of the cur and piece of the yes. Nek lanang ini piece of the cur, soalnya suaranya kan cur, keracak. Nek wedok piece of the yes, ndoprok yes, itu masih ada suara tambahan. Nah, ini penelitian. Loh, akui segala sesuatu penelitian. Lah wong ngajak-ajak tahajud, dia sendiri nggak pernah tahajud, yo gak mandi, gitu loh. Woi, kiai dulu itu kalau merintah puasa Senin Kemis, agar kita benar-benar bisa meneladani Rasulullah, mendapatkan percikan akhlak dan perilakunya Rasulullah. Yuk puasa Senin Kemis. Lagi saya ngomong dewe ki rutin, tiap hari Senin pasti nyenen, tiap hari Kemis pasti. Saiki mek ngomong tok ngono lho, mangkane ra mandi. Kiai dulu itu kalau supaya rezekinya lancar, berkah usahanya, kerjakan sholat duha, baca surat Waqiah, itu dia sendiri nggak pernah telat sholat duhanya, dia selalu istiqomah baca Waqiahnya. Sekarang enggak, gitu loh. Makanya ini ayo coba kita buktikan, ada departemen pengemisan untuk membantu ya, Institut Teknologi Sains NU Bali. Ya, ini Pak Rektornya rawuh, ini Pak Rektornya. Oh, Bu Rektor, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ayo coba kita buktikan dan kita kasih contoh dulu, yang di panggung juga harus ikut nyumbang. Aku yo yo. Nanti anak buahku, kene tasku kene. Nah, 50.000. Lah ya, ayo mohon untuk grup, wah keren luar biasa ini, hadroh dipadukan dengan
kecak dipadukan pula dengan seni Banyuwanginan, wis keren, seneng aku. Tepuk tangan untuk grupnya ini, luar biasa, keren, seneng aku. Gini, Ika Wangi keren. Ini ada Ika Wangi, ada juga dari Bojonegoro juga ada Segoro namanya, seduluran Bojonegoro, mungkin ada yang hadir. Oh itu makanya burek-burek. I love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak yang muda kok yang tua duluin ngene. Monggo untuk grup apa namanya ini? Ika Wangi, Ikatan Keluarga Banyuwangi, untuk melantunkan 1-2 sholawat mengiringi teman-teman panitia. Ini nanti selesainya jam berapa? Padahal saya baru 1/4 loh ini ngajinya. Sampai jam berapa? Iki wilayah mbahmu napa? Kita ini harus menghargai peraturan. Kalau peraturan di sini maksimal jam 11 ya, jam 11 harus sudah selesai. Kalau kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Ono bose kok bingung. Wong sampean ya ora urunan nih lho. Ini kan semua ditanggung ini. Mulane ya pengurus PCNO ki mek nunut tok asline. Gayane aku cara dadi pengurus ya isin aku, pengurus nunut. Untung kok ana kajegun. Zarkoni barengi apa manfaatnya kene? Menang lemune tok. Kalau pengen ikut bimbingan umroh, bimbingan haji kepada beliau Kiai Zarko, tak sponsorne nambahi. Iki larang iki sponsor ngene iki. Kemarin habis mantu tapi aku gak diundang. Ngerti aku di Pekalongan sana mantu tapi gak undang-undang, kuatir kalong berkate. Apane sing rahasia? Wong aku tahu rahasianya dia. Dia ikut travel apa? Beliau ini membimbing jamaah subhanallah luar biasa. Beliau udah profesional dalam membimbing jamaah. Pernah bareng saya satu pesawat tapi aku neng bisnis dia neng buntut. Gayane pegang mic mimpin doa, aku ngene ekonomi ngeyel. Lah tak cari itu di mana, katanya duduknya di kursi bisnis, kok nggak ada. Sing lemu, lha tibake buntute pesawat. Lah wong gayane ngene ekonomi. Ketara ra entuk bati ngono. Yang gawa jamaah tapi tekor. Loh, karena Pak Kiai Zarkoni ini prinsipnya bukan cari untung ndak, membimbing jamaah. Yang golek untung sithik-sithik ya lumrah. Uang lelah, tapi beliau memprioritaskan. Nah, aku kok malah nyponsor ndekne. Nyumbang pora iki. Ndi karduse kene tak tokne wonge sik. Kardus panitia. Loh, ini promo iki larang lho iki promo. Sing meromokno iki Abah Anza biasanya langsung viral. Nah, sini karduse sini. Aku pengen ngerti Pak Zarkoni nyumbang piro. Nah, kene. Kene lho kene. Wis pokoke aku tak merem aku. Monggo Yai. Kowe gak usah nomor rekening gayane lho. 100.000. Apa lemune ngono 100.000. Yai nuwun sewu ngasta yatra napa mboten? Ayo Gus. Ayo Kaji Suryadi. Jangan pura-pura nggak denger. Nih, Kaji Suryadi langsung rekening. Aku pernah nginep di rumahnya beliau. Ini, ya Allah, aku dadi tugas panitia infak. Kene, ki khairon ki wis apa urung ki khairon? Oh sudah, ora usah tak celuk Pak, Suryadi ra ndek dhuwit. Ngerti wis ketara. Kene aku urung aku.
nek ini ora usah dijum 500 aku wes opo zarkonis 100 ora imbang ayo sholawatan